Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rait Raffi Al-Ashraf. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Ini saya mengambil jurusan Ilmu Politik. Di sini saya dari kelas G, dimana sekarang saya akan meneruskan tentang tipe-tipe kepemimpinan politik. Dimana sebelumnya saya sudah menjelaskan tipe-tipe kepemimpinan politik sebelumnya. Lalu saya akan meneruskan tipe kepemimpinan selanjutnya, yaitu tipe kepemimpinan militeristik. Dimana dari kata militeristik itu kita sudah kenal dalam dari arti kata militer. Dimana militer itu tidak jauh dengan yang namanya ABRI, TNI, Angkatan Laut atau yang lain dan yang lain-lainnya. Maka dalam mengambil pikiran atau jika kita berpikir tersebut, pasti sudah sangat tidak jauh dengan yang namanya atau sifat-sifatnya kepemimpinan itu, yaitu sifat kepemimpinan militeristik itu pasti mempunyai sifat yang sangat disiplin yang tinggi, dimana jika yang kita lihat di luar atau yang kita lihat TNI yang sedang bertugas dalam menjalankan tugas-tugasnya pasti sangat berdisiplin. Jadi tidak jauh beda dengan kepemimpinan militeristik atau pimpinan militeristik dari arti sifat. Jadi dari kata disiplin itu juga, dalam contohnya itu, jika pimpinan itu ingin melaksanakan suatu rapat atau suatu acara, misalnya pimpinan itu menetapkan pada pukul 08.00 semuanya sudah siap untuk melaksanakan acara atau suatu acara atau suatu rapat. Jadi para bawahannya itu juga harus memiliki sifat yang disiplin. Jadi sebelum jam pukul 08.00 itu, para bawahannya itu harus menyiapkan apa yang perlu disiapkan untuk melaksanakan suatu acara tersebut atau suatu rapat tersebut. Jadi pada pukul 08.00 itu semuanya sudah siap. Nah, jika pemimpin itu menetapkan 08.00 itu, jadi para bawahannya otomatis itu tidak boleh ada yang terlambat. Jika ada yang terlambat, pasti ditegasi oleh pimpinan. Nah, lalu sifat yang kedua, yang pertama tadi adalah disiplin ini, pasti sifat kepemimpinan itu mempunyai pangkatnya atau jabatannya untuk menggerakkan atau untuk menggerakkan bawahan-bawahannya atau untuk memerintahkan bawahan-bawahannya, karena mempunyai jabatan yang tinggi, maka pimpinan itu memerintahkan para bawahannya untuk menjalankan perintah. Jadi itu sifat pimpinan atau kepemimpinan militeristik. Nah, biasanya juga pimpinan militeristik ini mempunyai sifat yang sangat biasanya ya mempunyai sifat menyukai hal-hal yang formal gitu. Jadi tidak suka hal-hal yang non formal rata-rata. Nah, di setiap saya menjelaskan pasti ada yang namanya dalam menjelaskan pasti saya ada yang namanya kelebihan dan kekurangan tipe kepemimpinan tersebut. Nah, kepemimpinan tersebut juga kepemimpinan militeristik juga mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya kan? Kepemimpinan yang
kepemimpinan militeristik ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, tegas. Pimpinan tersebut harus militeristik ini harus otomatis tegas, karena jika tidak tegas, para bawahannya juga pasti sangat berleha-leha karena pimpinan itu tidak tegas. Dalam arti kata tegas tersebut pasti kita sudah paham dalam pikiran kita, kan? Karena kita sering melihat para militer atau TNI dalam menjalankan tugasnya, pasti ketika kita melihatnya, kita berpikir, wah dia disiplin, wah dia tegas. Nah, kita lihat itu, kita melihat dari segi bawahan. Tapi kalau kita melihat pemimpinnya, jika memiliki sifat yang tegas, pasti otomatis disiplin, bawahannya juga memiliki sifat yang tegas. Otomatis lah pokoknya. Lalu yang kedua adalah dalam mengambil keputusan atau mengambil tindakan, pimpinan militeristik ini tidak ada ragu dalam sedikit pun. Jadi rata-rata orang pemimpin yang lain meragukan apa yang sudah pimpinan ambil gitu. Jadi kalau ketika pimpinan militeristik ini mengambil keputusan atau mengambil sebuah tindakan, maka harus dijalankan, tidak ada ragu-ragu sekalipun. Lalu yang ketiga adalah jika pimpinan itu tegas, disiplin, bahkan tidak ada yang ragu-ragu dalam mengambil keputusan, maka otomatis bawahannya juga memiliki sifat disiplin yang tinggi, dimana jika pimpinan tersebut seperti yang saya sudah ceritakan tadi atau memberikan contoh dalam pukul 08.00 itu, pimpinan ingin melaksanakan rapat, maka semuanya harus sudah siap. Nah, di situ juga maka para bawahannya juga otomatis, jika memiliki pemimpin tersebut atau tipe kepemimpinan militeristik ini, otomatis bawahannya juga memiliki sifat disiplin yang tinggi. Makanya jika pimpinan itu tegas, maka bawahannya juga pasti ikut tegas. Maka jika pimpinan itu disiplin, maka bawahannya juga disiplin. Nah, lalu selanjutnya adalah membentuk mental spiritual untuk bawahannya. Nah, jika para bawahannya tidak terbentuk mentalnya, tidak terbentuk, pimpinan itu tidak tegas, tidak disiplin, tidak berdisiplin, maka para bawahannya juga sangat amat santai dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Maka dari itu pasti jika pemimpin memakai tipe kepemimpinan militeristik, pasti para bawahannya juga terbentuklah yang namanya mental spiritual. Lalu di mana ada kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Kekurangannya adalah kekurangan militeristik ini. Yang pertama adalah suasana cenderung atau biasanya itu para bawahannya itu cenderung kaku lah, karena pimpinan tersebut menyukai hal-hal yang formal gitu. Jadi para bawahannya juga kaku juga dalam melaksanakan suatu rapat gitu kan, karena pimpinan itu melakukan suatu rapat itu sangat amat formal, tidak ada yang namanya bercanda atau dan yang lain-lainnya, ya kan. Lalu kekurangannya itu pasti pimpinan tersebut tidak menerima, kan, pimpinan militeristik ini tidak menerima kritik atau saran dari bawahannya, karena dia memiliki sifat gengsi lah dalam dirinya, karena merasa paling tinggi atau pangkatnya merasa paling tinggi jabatannya, jadi tidak
tidak menerima lah, atau tidak menerima tidak menerima kritikan dari bawahannya. Nah, yang terakhir adalah kekurangannya. Kekurangan yang terakhir nih, pasti dalam menjalankan atau memakai tipe kepemimpinan militeristik ini, pasti bawahannya juga sangat kurang tidak nyaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya karena kebanyakan aturan. Karena pimpinan ini sangat keras, sangat tegas, pasti. Karena apa nih? Pasti bawahannya juga sangat merasa terkekang dalam melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi maka para bawahannya juga harus kuat, harus berdisiplin, harus tegas dalam menjalankan tugas-tugasnya agar mengurangi rasa ketidaknyamanan itu menjadi sangat nyaman. Nah, selanjutnya tipe kepemimpinan laissez-faire. Laissez-faire ini mungkin sangat bertentangan dengan yang sebelumnya saya jelaskan, yaitu kepemimpinan militeristik. Kan dimana tadi kepemimpinan militer itu sangat disiplin, tegas, dan yang lain-lain. Nah, kepemimpinan laissez-faire ini, pemimpin ini cenderung memiliki sifat bodoh amatan atau sifat-sifat. Jadi ketika para bawahannya membiarkan melakukan apa saja, tidak terlalu mengekang, tidak terlalu banyak peraturan. Tetapi kalau pemimpin tersebut atau pemimpin laissez-faire ini, jika meminta sesuatu atau arsip atau apalah, maka para bawahannya itu juga harus siap memberikannya. Jadi ketika pemimpinan itu membiarkan apapun atau melakukan seenaknya atau melakukan apa sajalah para bawahannya itu, ketika pimpinan itu meminta suatu hal, maka harus memberikannya para bawahannya. Itu mungkin sangat bertentangan ya dari yang saya sebelum jelaskan. Laissez-faire ini juga gimana ya, memang jarang yang memakai tipe kepemimpinan tersebut, tetapi pasti ada juga yang memakai tipe kepemimpinan laissez-faire ini. Jadi jika tadi saya bilang ada kelebihan dan kekurangan, maka kelebihan laissez-faire ini mungkin ya melebihkan kelebihannya untuk para bawahannya. Jadi para bawahannya itu melakukan sesuatu ya apa yang dipikirannya dia, jadi tidak terlalu terkekang, tidak terlalu banyak aturan kan. Lalu jika para bawahannya itu juga memiliki rasa yang sangat taat atau sangat berdisiplin lah. Jadi ketika pemimpin tersebut membiarkan para bawahannya atau membiarkan para bawahannya lah, jika bawahannya tersebut melaksanakan perintah-perintahnya dalam dalam mengerjakannya, pasti para bawahannya juga meningkatkan atau meningkatlah pasti kalau ide kreativitasnya, maka jadi meningkat gitu kalau dibiarkan gitu, terus ada kemauan sendiri. Nah, berbeda dengan kalau bawahannya itu ya seenaknya aja gitu, tapi nggak bukan mengoptimalkannya gitu kan. Nah, lalu apalagi jika kelebihan tersebut memang hanya untuk para bawahannya gitu. Mungkin kekurangannya juga jadi
apa ya, jadi kurang disiplin dalam menjalankan tugas-tugasnya gitu kalau pemimpin tersebut memakai pimpinan laissez-faire. Jadi kurang disiplin jika apa namanya, bawahan tersebut menjadi melakukan perbuatan yang seenaknya lah, jika kurangnya dalam apa ya, mungkin masih banyak lagi sih kayaknya laissez-faire ini, karena ya laissez-faire ini tipe kepemimpinan yang kurang bijaksana sih, soalnya dia membiarkan semua para bawahannya itu untuk melakukan ya semaunya, tidak ada peraturan atau peraturan yang terlalu apa ya namanya, tidak ditegasi lah peraturannya, jadi para bawahannya juga merasa keenakan dalam menjalankan. Nah disitulah yang jika jika pemimpin tersebut, maka banyak yang namanya permasalahan di dalam organisasi atau di dalam semuanya, nggak jalannya sebuah program karena pemimpinnya kurang tegas, begitulah ya kan. Ya terima kasih dari saya. Apabila ada kekurangan itu datangnya dari saya sendiri, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.